Hari itu saya diajak makan di luar bersama seorang teman dan saya pulang ke rumah dan saya pulang agak larut dan suami saya sudah tidur. Anak bungsu saya baru berusia sekitar 2 atau 3 tahun saat itu, dan dia bangun dan dia ingin saya berbaring bersamanya jadi saya pun melakukannya. Saya pergi dan berbaring bersamanya dan keesokan paginya saya dibangunkan oleh anak-anak saya yang datang. Memanggil saya, ibu, ayah tidak bangun. Saya pergi ke tempat tidur dan mendapati suami saya tidak responsif. Dan kami memanggil ambulans dan kejadiannya seperti ini. Apakah ada di sini yang pernah mengalami keadaan darurat medis sebelumnya? Keadaan darurat medis apapun, Anda tahu, biasanya seperti ini. Jadi apa yang terjadi? Dia tidak responsif, ambulans datang, kami membawanya untuk dipindai. Mereka mengatakan bahwa dia terkena stroke dan ada kerusakan otak dan dia koma dan mereka tidak tahu berapa lama dia akan koma atau bagaimana keadaannya jika dia bangun. Jadi saya tinggal bersamanya, sudah 17 tahun pria ini selalu ada dalam hidup saya, suami tercinta ini, ayah yang luar biasa, Masya Allah tabarakallah. Anak-anak saya mencari jawaban dari saya, kapan ayah akan bangun? Kapan dia pulang? Kapan kamu pulang? Dan saya tidak tahu harus berkata apa kepada mereka. Jadi dia koma, dan orang-orang mulai berdatangan. Mereka datang membawa hadiah, mereka datang dengan doa, mereka datang membawa Al-Quran, mereka datang dengan cinta. Betapa hebatnya orang-orang datang ke dalam hidup Anda ketika Anda membutuhkan mereka. Dan saya duduk di sana, sayalah yang harus menelepon ibunya. Ini anak bungsunya. Dan saya harus memberitahu dia, saat dia koma, mereka tidak tahu apakah dia akan bangun. Saya harus mendengar hati seorang ibu hancur. Dan saya harus melalui semua skenario. Bagaimana jika dia tetap koma selama 3 tahun? Apa yang terjadi kemudian? Anda tahu, ada hal menarik yang dilakukan orang saat seseorang koma. Mereka datang dan menceritakan kisah-kisah ajaib. Apakah Anda pernah mendengar kisah-kisah ajaib itu? Saya kenal seseorang, mereka koma selama 6 bulan, wallahi. Dan mereka bangun dan baik-baik saja. Saudari, Anda akan baik-baik saja. Saudari, saya mendengar tentang seseorang yang suaminya koma selama 3 tahun, wallahi. Dan ketika ia terbangun, semuanya baik-baik saja, mereka punya bayi lagi tahun lalu. Mereka pikir ini menenangkan. Bagi saya, itu tidak, karena saya tidak tahu bagaimana menjalani hidup saya dengan suami saya dalam keadaan koma ini. Tetapi Allah adalah pemilik langit dan bumi, dan Dia yang memutuskan. Jadi harap, jika ia akan koma selama apapun, saya terima. Lalu mereka berkata, ketika ia terbangun, ia mungkin mengalami kerusakan otak yang parah, ia mungkin tidak mengenali saya atau anak-anak. Saya berkata, Allah, Dia adalah pemilik langit dan bumi, Dia yang memutuskan. Dan jika suami saya terbangun, dan ia bukan lagi pria yang dulu, saya terima. Lalu bagaimana jika ia tidak kembali? Subhanallah, saya telah melalui setiap skenario, itulah yang biasa Anda lakukan. Anda menjalani setiap skenario, apa yang mungkin terjadi, dan Allah memberi saya kesempatan untuk menerima setiap skenario ya Rab, ini ada. Di tangan Anda, apapun yang Anda putuskan, saya terima. Jadi suatu hari, seorang saudari datang dengan sebuah cerita untuk saya dan ini adalah sebuah cerita yang benar-benar memberi saya penghiburan. Dia berkata, Anda tahu, ada seorang suami dan seorang istri dan mereka memiliki seorang anak, mereka memiliki seorang putri. Dan putri ini sejak lahir, sakit parah, dan dokter mengatakan ia tidak akan bertahan hidup selama 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun, tetapi putrinya selamat. Sampai suatu hari ia jatuh sakit dan mereka membawanya ke rumah sakit dan staf rumah sakit berkata, Anda harus meninggalkannya di sini. Jadi mereka datang lagi keesokan harinya, dan dokter berkata, kondisinya tidak bagus. Dia butuh ini, dia butuh itu. Dan pria itu berkata kepada istrinya, belum saatnya. Mereka datang lagi keesokan harinya, dokter memberitahu mereka prognosisnya. Pria itu berkata kepada istrinya, belum saatnya. Kemudian mereka datang lagi keesokan harinya, dan staf rumah sakit memberitahu mereka bahwa putri mereka telah meninggal dunia. Dan sang suami berkata kepada istrinya, sekarang. Dan mereka berdua sujud syukur. Staf rumah sakit terkejut dengan apa yang terjadi di sini. Dan orang tuanya menjelaskan dan mereka berkata, Allah memberkati kami dengan anak ini selama 5 tahun, 6 tahun, lebih lama dari yang dikatakan dokter. Kami diberkati untuk mengenalnya, untuk mencintainya, untuk mendapatkan kesempatan merawatnya, untuk memastikan dia merasa nyaman. Ini adalah sesuatu yang patut disyukuri.
Dan jika Allah memutuskan untuk mengambilnya kembali, kami memutuskan bahwa kami hanya akan memilih untuk bersyukur. Kami akan benar-benar mewujudkan alhamdulillah, Allah. Jadi, ketika setelah 2 minggu, saya mendapat telepon dan dokter berkata bahwa kami mencoba untuk menyelamatkan tetapi suami Anda sudah tiada, suami Anda telah kembali kepada Allah. Saya berkata, innalillahi wa inna ilaihi rajiun sendiri. Terima kasih. Saya meletakkan telepon dan saya melakukan sujud syukur. Karena 17 tahun, karena kelima anak, karena cinta dan kenangan serta penghiburan dan pakaian yang telah saya terima selama 17 tahun, itu adalah pinjaman untuk saya, dipinjamkan. Saudara-saudari, kita sebagai manusia tidak tahu berterima kasih. Jika Anda menyelidiki hampir semua masalah kita, Anda akan menemukan rasa tidak berterima kasih, meremehkan segala sesuatu, berpikir bahwa kita pantas mendapatkan lebih. Mengapa saya tidak boleh memiliki apa yang dimiliki si Anu, apa yang dulu saya miliki, apa yang selalu saya impikan? Kita menganggap remeh orang-orang dalam hidup kita, dan itu termasuk pasangan hidup kita. Dan sejujurnya, firasat saya adalah bahwa kita menganggap remeh pasangan hidup kita lebih dari orang lain. Siapa yang setuju dengan itu? Siapa yang selalu berdoa untuk anak-anak mereka? Tetapi maksud saya adalah ini, mengapa saya menceritakan kisah ini? Karena saya ingin kalian yang sudah menikah, kalian yang insya Allah akan menikah, saya ingin kalian bangun. Aku ingin kamu terbangun pada nikmat yang ada di sana di sampingmu. Fakta bahwa orang lain telah setuju untuk berbagi hidup denganmu, untuk membangun hidup bersamamu, untuk menoleransi omong kosongmu, untuk mencari alasan untukmu, untuk mencintaimu meskipun dengan segala kegilaanmu, inilah sesuatu yang patut disyukuri. Semoga Anda diberikan hari-hari yang menyenangkan. Teman-teman, setelah dunia Islam berbahagia pada tanggal 8 Desember 2024 lalu dengan tumbangnya rezim Assad di Suriah, bulan ini dunia Islam kembali berbahagia dengan kemenangan yang sama untuk Gaza.